agar pembelajaran kita ini bisa berlangsung maksimal sehingga hasil yang didapatkan yaitunya hasil belajar murid bisa meningkat. Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih atas kesediaan waktunya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu guru terkait dengan komunitas belajar ID kita. Dan kebetulan Bapak Ibu guru hebat, komunitas kita, komunitas belajar ID Kabupaten Solo ini merupakan salah satu komunitas belajar yang terpilih untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan dan juga pengimbasan dalam hal implementasi kurikulum Merdeka. Artinya kemarin itu saya daftarkan Bapak dan Ibu, itu dari 3.000-an yang mendaftar, banyak yang daftar Pak Ibu, hanya 300-an yang terpilih. Dan untuk Sumatera Barat kurang lebih ada 31, dan salah satunya adalah komunitas belajar kita ini. Artinya Pak dan Ibu, komunitas belajar kita ini nanti akan mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu guru itu dapat proaktif dalam setiap diskusi yang terjadi di grup kita. Karena kita sudah membentuk grup WA dan itu grupnya 2 Bapak dan Ibu. Dan kemarin saya sudah mulai, kebetulan kita sudah ada pelatihannya dan langsung saya imbaskan terkait dengan fitur baru Bapak dan Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah cek di platform Merdekanya masing-masing? Ada fitur baru rekomendasi belajar. Nah, fitur baru itu Bapak dan Ibu diberikan untuk mempermudah Bapak dan Ibu mencari atau mendapatkan pelatihan, karena memang di setiap topik itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang tersedia. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya sesuai dengan rekomendasi belajar dari rapor pendidikan di Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Jadi rekomendasi belajar di PMM itu Bapak dan Ibu sesuai dengan hasil Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu, rapor pendidikannya. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa fokus untuk menyelesaikan rekomendasi itu, sehingga nanti kita berharap berdampak kepada hasil rapor pendidikannya di tahun berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Antoni Saliza, Sekretaris Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo. Selamat siang Pak Antoni. Siang Pak. Ya. Baik Bapak, tadi kita diskusi-diskusi, bincang-bincang dari komunitas Pak, yang kegiatan komunitas. Ya. Sambil menunggu Bapak kan, jadi kita akan mulai kegiatannya, dan kita berharap nanti Bapak bisa memberikan penguatan dan juga sekaligus sambutan dan membuka kegiatan kita ini secara resmi Pak. Dan seterusnya saya kembalikan dulu ke moderator untuk memandu kegiatan kita ini. Kepada Ibu Foni disilakan. Baik Bapak, Pak Mushalin, terima kasih. Selamat datang, saya sampaikan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo, Bapak Antoni Saliza SE, MEC Dev. Baiklah, karena Bapak Sekretaris Dinas kita sudah datang, maka kita mulai kegiatan webinar inovasi pembelajaran dengan tema pemanfaatan platform teknologi sebagai inovasi dalam pembelajaran kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar ID Kabupaten Solo. Yang terhormat kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo, Bapak Antoni Saliza SE, MEC Dev. Yang terhormat kepada Bapak Kokapten Belajar ID Kabupaten Solo, Bapak Mushalin SPDI. Yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat yang meluangkan waktunya untuk berbagi dan berkolaborasi untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan Pak, kami sebagai panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan
kegiatan kolaborasi dari komunitas belajar ID Kabupaten Solok yang diketuai oleh Bapak Munsalim dengan Sahabat Teknologi Sumatera Barat 2023 dari Kabupaten Solok. Kolaborasi ini kami adakan untuk memberikan atau menyampaikan praktik baik pembelajaran yang berbasis teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di implementasi kurikulum merdeka. Jadi kegiatan ini kerjasama antara Komunitas Belajar ID dan Pembatik 2023, Pak. Kegiatan ini yang pertama itu ada tadi Bapak keynote speaker atau pembicara utamanya itu Bapak Munsalim, dan nanti 2 pembicara praktik baiknya, Pak. Sebelum kami memulai acara webinar ini, alangkah baiknya kami meminta sepatah 2 patah kata dulu dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan kepada Bapak Antoni Saliza. Disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Belajar ID Kabupaten Solok, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengawas kalau ada, Bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, dan terutama guru-guru ataupun yang Bapak Ibu sekalian yang mempunyai minat atau bersedia mengorbankan waktunya untuk kita berbagi gitu kan, sharing knowledge terkait dengan belajar.id kita. Pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani hidup kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, juga tidak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga syafaat beliau tercurah kepada kita di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Dinas Pendidikan pertama-tama mengapresiasi apa yang telah kita lakukan pada siang hari ini, yang diinisiasi oleh komunitas Belajar.id. Kenapa? Karena kita tahu bahwa aktivasi Belajar.id kita aja masih rendah. Itu. Kita diharapkan bisa menyelesaikan aktivasi Belajar.id bukan hanya guru dan tenaga kependidikan, tapi juga aktivasi oleh murid-murid kita, oleh siswa-siswa kita. Dan itu yang kabar terakhir saya dapat masih sekitar 50-an%. Mudah-mudahan pas detik ini sudah ada peningkatan aktivasi Belajar ID-nya. Namun demikian, tentu kita harus terus meningkatkan aktivasi maupun penggunaan Belajar ID kita ini. Karena kita tahu bahwa Belajar ID kita ini adalah suatu kunci masuk atau login kita untuk kita masuk ke PMM, yang mana kita tahu bahwa PMM ini adalah gudang ilmu kita untuk kita belajar di situ, untuk kita mencari materi di situ ketika kita sebelum mengajar ke kelas. Nah, jadi kalau kita tidak memanfaatkan Belajar ID, tentu artinya kita tidak pernah memanfaatkan teknologi PMM ini. Nah, apalagi yang belum pernah mengaktifkan Belajar ID-nya. Nah, ini suatu hal yang sangat miris sekali kalau sampai ada guru maupun tenaga pendidikan yang belum mengaktifkan Belajar ID-nya. Oleh karena itu kami himbau pada seluruh
warga sekolah agar kita mulai ngeh dengan akun Belajar ID kita. Kita gunakanlah akun Belajar ID ini untuk kita menimba ilmu, untuk kita belajar. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih sekali acara ini dapat berlangsung. Nah, kami harapkan aktivasi ini dapat terus meningkat dan dapat juga kita manfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar kita. Nanti mungkin kita juga diharapkan bisa memanfaatkan Chromebook yang kita punya. Chromebook yang kita punya itu untuk proses belajar mengajar kita. Untuk Dana BOS sendiri, kami sudah mengakomodir pembelian belanja modal seperti Infocus untuk belajar kita di sekolah masing-masing. Nah, jadi manfaatkanlah BOS kita itu untuk kepentingan belajar mengajar kita di sekolah. Apalagi bagi sekolah-sekolah yang sudah mempunyai Chromebook, tentu kami mengharapkan Chromebooknya ini digunakan, dimanfaatkan tiap hari kalau bisa. Harusnya Chromebook ini masih kurang harusnya nih. Setiap kelas sudah punya Chromebook. Nah, kami harapkan Chromebook ini bisa bermanfaat, bukan hanya digunakan ketika ANBK saja, tapi digunakan setiap hari untuk proses belajar mengajar. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa zaman sekarang itu adalah zamannya teknologi. Kalau sampai anak kita tidak melek teknologi atau tidak tahu dengan teknologi, tentu ini kita akan ketinggalan, akan dilindas oleh zaman. Nah, kami harapkan teman-teman atau anak-anak kita, teman-teman di sekolah sudah bersosialisasi, sudah familiar dengan yang namanya teknologi, sudah familiar dengan namanya Chromebook, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana Chromebook ini bukan hanya tergantung dengan internet saja, tapi juga bisa kita mengetik juga bisa menggunakan Chromebook. Bukan hanya tergantung dengan Google Docs saja, tapi juga kita bisa download lah aplikasi WPS misalnya dan lain sebagainya, yang mana itu mirip sekali dengan yang namanya Office. Jadi bisa kita gunakan Chromebook itu untuk kegiatan kita sehari-hari sebenarnya. Untuk kita belajar mengajar, untuk membuat dokumen, itu bisa menggunakan Chromebook. Nah, tinggal kita bagaimana bisa memanfaatkannya. Nah, jadi tidak ada kata bahwa Chromebook ini menyusahkan, bahwa Chromebook ini kita harus pakai internet. Tidak selalu. Andai kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya, tahu teknologinya, kita bisa. Nah, oleh karena itu, kami harapkan nanti Chromebook ini benar-benar nanti diberikan cara bagaimana penggunaannya, diberitahu bagaimana cara penggunaan Chromebook untuk kegiatan kita belajar mengajar. Ya. Karena kita tahu visualisasi kalau menurut kami atau praktik akan lebih lengket di kepala anak daripada kita hanya melihat dari buku saja, disuruh anak-anak menghafal, itu akan lama nangkapnya. Tapi kalau kita dengan visualisasi, anak-anak akan tahu, oh seperti ini loh bentuknya baterai gitu. Oh seperti ini loh yang paralel itu. Oh seperti ini loh yang seri itu gitu. Nah, jadi mereka sudah mengerti dengan melihat visual. Oh seperti ini loh yang namanya gajah. Seperti ini loh yang namanya hyena gitu. Nah, sehingga mereka membayangkannya lebih nyata, lebih real. Mereka bisa lebih melihat. Kalau kita hanya mengandalkan buku pun banyak yang fotokopian atau hasil print out-nya kurang bagus. Sehingga kita tidak bisa melihat apa sih bentuknya yang ditampilkan oleh buku itu. Nah, inilah gunanya kita memanfaatkan Chromebook yang kita punya atau teknologi yang kita punya, komputer yang kita punya, Infocus yang kita punya untuk proses belajar mengajar, sehingga anak-anak itu lebih menarik atau lebih tertarik untuk melihat pembelajaran kita. Gunakanlah alat-alat teknologi ini untuk menarik
minat anak-anak untuk belajar. Karena saya juga pernah melihat di beberapa video dengan visualisasi ini, dengan infokus yang mereka gunakan, itu anak-anak bisa lebih tertarik untuk belajar. Kita carilah bahan-bahannya yang bisa menarik minat anak-anak kita untuk belajar, baik belajar matematika, belajar yang lain-lainnya gitu kan, sehingga proses belajar mengajar ini bisa lengket di kepalanya, daripada kita hanya secara konvensional membacakan, menceritakan, itu belum tentu lengket di kepala anak-anak. Tapi dengan memanfaatkan teknologi, mana tahu ini lebih masuk, lebih bisa ditangkap oleh anak-anak. Karena kita tahu manusia itu, atau kita lebih tertarik kepada yang namanya visual. Ini kita gunakanlah teknologi untuk hal-hal itu. Oleh karena itu, keinginan kami adalah yang pertama, belajar ID kita bisa meningkat. Kami harapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong diinstruksikan operator sekolahnya untuk mengaktifkan belajar ID kita. Ini salah satu target kita agar kita juga bisa mendapatkan award untuk belajar ID ini. Kita sudah adakan festival dulu kemarin, festival lokal belajar ID. Tentu kita harapkan ini ada dampaknya, bahwa belajar ID kita ini sudah aktif 100% dan juga sudah dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Itu yang kami harapkan. Kemudian yang kedua, kami harapkan Chromebook-nya dan alat-alat teknologi lainnya bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Jangan biarkan Chromebook-nya berdebu saja di sekolah dan tidak digunakan untuk pemanfaatan belajar mengajar kita. Oleh karena itu, kami minta Bapak Ibu semua untuk aktif, untuk belajar bersama-sama di sini, agar kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu, bagaimana memanfaatkan belajar ID dan alat-alat teknologi yang ada di sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu, kami harapkan selamat berdiskusi di dunia maya. Mudah-mudahan hasil yang kita dapatkan benar-benar bermanfaat untuk Kabupaten Solok kita yang tercinta ini. Kontribusi Bapak Ibu adalah sangat penting bagi Kabupaten Solok. Bagaimana kita membangkitkan terendam kalau kita cuek-cuek saja, kalau kita tidak ingin berkontribusi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberikan kontribusi terbaik kita. Kita berikan hasil kerja keras terbaik kita untuk kabupaten yang kita cinta ini. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Antoni, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan sama Bapak tadi, kita sebagai guru di Kabupaten Solok tetap aktif di komunitas belajar ID Kabupaten Solok, dan diusahakan sebagaimana dibilang Bapak Sekretaris tadi, kita usahakan aktifkan semua akun belajar ID, baik guru, baik tenaga kependidikan dan maupun siswa. Nah, juga seperti yang disampaikan sama Bapak tadi, pemerintah sudah menyediakan Chromebook di sekolah-sekolah, jadi silahkan kita gunakan Chromebook tersebut atau alat sarana pembelajaran tersebut dengan baik, dengan kita memahami bagaimana sih memakai Chromebook tersebut, bagaimana sih pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Karena kalau seandainya pemerintah sudah menyediakan Chromebook, sudah menyediakan akun belajar ID yang gratis, tetapi kita sebagai guru tidak melek teknologi, tidak paham bagaimana menggunakan Chromebook tersebut, bagaimana mengajar dengan berbagai macam model pembelajaran berbasis teknologi, maka Chromebook tersebut akan sia-sia, hanya akan
tata di lemarinya. Tetapi ketika bapak-bapak, ibu guru paham bagaimana menggunakan Chromebook tersebut, maka pembelajaran yang berbasis teknologi itu tepat guna dengan penggunaan Chromebooknya. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita minta keynote speaker atau pembicara inti kita, Bapak Kokapten Belajar ID Kabupaten Solo, kepada Bapak Mursalim SPDI. Kita silakan. Baik, terima kasih Bu Foni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk membahas berbagai praktik baik terkait dengan pembelajaran di satuan kita masing-masing. Kemudian salam dengan salam kita doakan kepada Allah dan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo, Bapak Antoni Saliza, SE, MSc, Dev. Kemudian Bapak Ibu Guru hebat yang telah hadir pada kesempatan kita kali ini. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Antoni Saliza tadi, memang untuk tingkat aktivasi belajar ID kita di Kabupaten Solo ini masih rendah lah gitu, karena memang setelah kita lakukan beberapa kali kegiatan, mulai dari ada advokasi di jenjang PAUD, kemudian ada juga di SMP, kemudian ada juga kegiatan festival belajar.id, dan saya juga sudah mengunjungi beberapa sekolah, namun sudah terjadi peningkatan, tapi masih rendah seperti itu. Dan saya mohon izin kepada Ibu menampilkan kembali untuk dashboard aktivasi belajar ID Kabupaten Solo. Mudah-mudahan nanti melalui Bapak Ibu saya minta bantu agar memastikan aktivasi belajar ID di satuannya masing-masing bisa tercapai 100%. Nah ini Bapak dan Ibu untuk secara keseluruhan kita Kabupaten Solo. Kalau linknya Bapak Ibu nanti bisa cek di grup kita. Deskripsi grup itu sudah saya lampirkan link dari dashboard ini. Nah ini untuk secara umum Bapak dan Ibu, itu aktivasi belajar ID Kabupaten Solo itu di angka 57%. Di mana dari 52.937 akun yang tersedia, yang sudah aktivasi baru 30.200, sehingga masih ada 22.737 lagi yang perlu diaktifasi. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu statistiknya, nanti masing-masing Bapak dan Ibu bisa dicek di sekolahnya masing-masing. Saya sampaikan dulu di statistik aktivasinya, Bapak dan Ibu, mohon izin, nanti kita bisa cek. Ya, ini dia. Ini perkembangan Bapak dan Ibu dari pertama kali saya merekap itu di bulan Juni, tanggal 16 Juni. Nah, ini untuk yang di bawah wewenangnya Dinas Pendidikan Kabupaten Solo. 16 Juni ini Bapak dan Ibu terjadi aktivasi yang memang cukup rendah seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Bapak dan Ibu, ini yang tertinggi sekarang ini kita lihat itu adalah di jenjang SMP, ada 75%, lalu diikuti dengan jenjang PAUD 58%, lalu ada SD 49%, dan di paling bawah itu adalah jenjang kesetaraan, itu masih di 12%. Nah, ini sudah beberapa kali kegiatan yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Nah, melalui Bapak Ibu saya berharap nantinya Bapak Ibu setelah kegiatan ini bisa dibuka link dashboard belajar ID ini, lalu Bapak Ibu bisa langsung cari satuannya melalui NPSN, ketik saja NPSN-nya. Misalnya saya coba masukkan NPSN sekolah saya. Lalu Bapak Ibu enter, akan muncul Bapak dan Ibu akun-akun yang tersedia sudah aktivasi
belum aktivasi dan presentasi aktivasi. Nah, Bapak dan Ibu yang belum aktivasi ini silakan nanti melalui akun admin, baik itu kepala sekolah ataupun operator, dibuka website Belajar ID, lalu Bapak dan Ibu masuk ke untuk admin sekolah dan masuk ke portal admin, lalu di sana silakan di-download akun Belajar ID-nya yang belum aktif. Nah, kemudian diaktifasi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu itu untuk aktivasi Belajar ID. Dan kita ketahui bahwasanya Belajar ID ini tidak hanya diaktifkan, tapi memang untuk dimanfaatkan. Nah, salah satunya kita manfaatkan untuk platform Merdeka Mengajar, seperti itu. Dan juga untuk akses rapor pendidikan. Nah, kebetulan untuk akses rapor pendidikan dan dashboard platform Merdeka Mengajar, ini juga tersedia melalui dashboard ini. Untuk akses rapor pendidikan Bapak dan Ibu, itu kita minta datanya langsung dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, BBPMP. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita diharapkan tidak hanya punya Belajar ID, tapi juga diaktifasi. Dan yang terpenting itu Bapak dan Ibu, selain login dan unduh, itunya kita eksplorasi. Nah, kita coba cek Bapak dan Ibu untuk Kabupaten Solo ini, yang belum eksplorasi itu cukup banyak Bapak dan Ibu. Kalau kita keluarkan yang kita pilih yang SD saja, kebetulan memang SD yang yang belum tuh ada 10 sekolah lagi. Nah, seperti itu. Yang selebihnya itu sudah selesai. Nah, jika ada sekolah Pak Ibu di sini, di 10 sekolah ini, mohon nanti sampaikan ke kepala sekolahnya untuk dapat mengeksplorasi dari rapor pendidikan ini, sehingga pada periode berikutnya statusnya sudah berubah. Dan data ini Bapak dan Ibu sesuai dengan update tanggal 14 Oktober 2023. Dan kita menargetkan nanti untuk update data ini sekali 2 minggu Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya, selain rapor pendidikan, ada lagi dashboard PMM Bapak dan Ibu. Nah, untuk dashboard PMM ini akan terdata Bapak dan Ibu, mulai dari PTK aktifnya berapa, lalu bagaimana progresnya, mulai belajar, progres, menggunakan perangkat ajar, menggunakan asesmen, dan aksi nyata. Nah, penilaiannya Bapak Ibu dalam bentuk deskripsi itu ada 3 kategori. Kategori pertama itulah perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Kategori kedua itulah cukup baik, dan kategori yang ketiga itu baik. Kalau kita di dalam pembelajaran membagi kategori ini 3 tingkatan ini, bisa jadi misal untuk baik bisa kita letakkan di angka 80 sampai 100. Cukup baik mungkin sekitar 70 sampai 80. Berarti yang perlu ditingkatkan itu di bawah 60 mungkin kan, atau di bawah 70. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Misalnya saya coba cek yang PAUD TK, kemudian SD SMP saja. Nah, ini untuk yang kategorinya ini ada beberapa yang baik seperti itu. Nah, kalau masih berada di level perlu ditingkatkan, maka itu artinya Bapak dan Ibu masih belum maksimal dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini dalam pembelajaran. Untuk kita berharap Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Karena Bapak dan Ibu, pengalaman kita yang memanfaatkan ini bermanfaat sekali dalam menunjang pembelajaran kita Bapak dan Ibu. Mulai dari perangkat ajar ini, ada contoh-contoh perangkat ajar di sana Bapak dan Ibu, di PMM itu. Bisa kita manfaatkan dan bisa kita adopsi sesuai dengan satuan kita masing-masing. Kemudian ada pelatihan mandiri Bapak dan Ibu yang bisa kita ikuti. Pelatihan-pelatihannya itu terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, dan pelatihannya itu di update terus Bapak dan Ibu. Nah, menambah terus topiknya sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kalau dulu Bapak dan Ibu, ketika Februari 2022 awal di launching PMM ini, itu hanya ada 7 topik dari platform Merdeka Mengajar ini, pelatihan mandirinya. Namun sekarang ini Bapak Ibu sudah lebih banyak lagi. Itu tergantung jenjangnya masing-masing. Kalau saya di jenjang SMP yang saya lihat, itu sudah sampai 41 topik Bapak dan Ibu. Nah, dari 41 topik itu, kalau masih belum kita lakukan pelatihan mandiri, nah berarti kita sudah jauh lebih tertinggal dari Bapak Ibu guru yang lainnya.
Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, ini walaupun kita berada di daerah yang katanya mungkin tertinggal, atau daerah kita yang agak jauh dari perkotaan atau di pusat kota, tapi Bapak dan Ibu kita punya kesempatan yang sama. Kita dapat fasilitas yang sama dengan orang-orang di daerah pusat, orang-orang daerah perkotaan untuk mengakses berbagai sumber belajar. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, saya mencoba merefleksikan kenapa dari banyak kegiatan yang telah dilakukan, aktivasi belajar kita masih naiknya masih lambat seperti itu. Harusnya setelah disampaikan terjadi peningkatan yang signifikan. Tapi ini masih di angka 57%, Pak dan Ibu. Sehingganya kemarin ketika dapat pelatihan dari BLPT, Balai Layanan Pemanfaatan Teknologi, Pak dan Ibu, jadi ada materi yang mungkin ini bersinggungan atau berkaitan dengan aktivasi belajar ID ini. Dan itu yang akan saya sampaikan pada saat ini, Bapak dan Ibu. Saya akan bagikan slide-nya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi topik yang ingin saya sampaikan sebenarnya tentang fundamental thinking, belajar cara belajar. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita lihat apa sebenarnya yang menjadi persoalan, kan? Yang menjadi persoalan dari kita, sehingganya tingkat aktivasi kita itu masih rendah. Padahal kata Bapak Antoni tadi sudah jelas kan, belajar ID ini merupakan kunci atau login, dan yang kedepannya akan menjadi SSO, single sign on, atau satu-satunya kunci untuk kita mengakses berbagai platform pendidikan. Baik itu yang disediakan oleh Kemdikbudristek seperti PMM, rapor pendidikan, tanya bos, kemudian verbal pusdatin dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa gunakan untuk mengakses platform dari pihak ketiga seperti Canva dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana masih rendah? Kenapa masih rendah kalau kita sudah tahu pentingnya? Nah, Bapak dan Ibu, ini mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, yaitunya tentang belajar cara belajar. Sering Bapak dan Ibu kita menganggap ketika kita sudah mengajar itu kita sudah lebih baik dari siswa kita. Sering kita menganggap bahwasanya cara kita belajar itu sudah bagus. Nah, kalau siswanya tidak dapat, maka siswanya saja yang bodoh, kan seperti itu. Padahal Bapak dan Ibu, seiring perkembangan zaman, maka cara belajar ini juga berbeda. Setiap peserta didik itu beda. Dan kita bisa bandingkan bagaimana kita dulu menjadi peserta didik, mungkin di tahun 90-an, 80-an kan, dengan peserta didik yang sekarang ini kan sudah sangat jauh berbedanya, Pak dan Ibu. Kalau dulu memang ilmu itu semata-mata dari guru, kan. Kalau tanpa guru ya kita tidak dapat ilmunya. Tapi sekarang Bapak dan Ibu, ilmu itu peserta didik kita sudah bisa mendapatkan dari mana saja. Kalau kita boleh mengatakan, di Google itu apa yang tidak ada, Pak dan Ibu? Bapak Ibu ngajar IPA, di YouTube itu sudah ada tutorialnya. Dan tutorial di YouTube itu tidak pakai marah-marah Bapak dan Ibu mengajarkannya. Nah, dijelaskan sejelas-jelasnya di sana. Kalau kita kadang mengajarnya hanya teorinya saja, hanya dengan modal ceramah saja, kan seperti itu. Maka dengan ada pergeseran ini, itu menuntut, mengharuskan kita juga belajar Bapak dan Ibu. Nah, di sinilah kita menganggap pentingnya bagaimana belajar cara belajar. Lalu Bapak dan Ibu, di sesi ini kita berharap Bapak dan Ibu bisa menyadari kebutuhan informasi Bapak dan Ibu untuk pengembangan diri, lalu dapat mengidentifikasi pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan, lalu Bapak Ibu bisa mengidentifikasi serta mencari sumber-sumber belajar yang tepat, nah, dan juga bisa merefleksikan proses belajar. Dan Bapak dan Ibu, kita harapkan juga berpartisipasi secara aktif. Tadi juga sudah disampaikan oleh host kita atau moderator kita. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat supaya nanti lupa. Atau bisa juga kita buka nanti sesi tanya jawab seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini kita berharapkan berkolaborasi, kemudian kita berpartisipasi aktif dan adanya nanti bentuk refleksinya. Nah, ini Bapak dan Ibu,
belajar cara belajar. Ada 4 babak yang perlu kita pahami untuk kita belajar. Pertama Bapak dan Ibu, kita harus sadari dulu kebutuhan. Lalu kita akan harus identifikasi dari mana sumber belajarnya. Lalu yang ketiga ada analisis informasi, dan yang keempat ada refleksikan proses belajar. Yang keempat-empat ini kita bisa perpendek dengan istilah CR. Jadi CR, sadari kebutuhan, I-nya identifikasi sumber belajar, A-nya analisis informasi, dan R-nya refleksikan proses belajar. Nah, ini yang akan kita kupas Bapak dan Ibu. Kita masuk yang pertama, sadari kebutuhan. Nah, Bapak dan Ibu, kita harus berefleksi. Hari ini kita mengajar. Lalu di pembelajaran kita di kelas, kan banyak persoalan yang muncul Bapak dan Ibu. Banyak masalah yang kita dapatkan. Mulai dari anak itu tidak memperhatikan kita, sampai ujung-ujungnya nanti hasil belajarnya mungkin mayoritasnya rendah. Gitu. Lalu di sana kita bisa berefleksi. Apa yang kita butuhkan? Apakah itu bentuknya model pembelajaran atau bentuk-bentuk lain yang kita butuhkan supaya pembelajaran ini menarik, menyenangkan bagi siswa kita dan membangkitkan minat dan motivasi siswa. Maka kita harus sadari kebutuhannya. Nah, Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, apa kualitas, kemampuan atau pengetahuan yang Bapak Ibu rasa perlu dimiliki oleh seorang guru untuk bisa menjadi pemimpin proses pembelajaran yang baik? Coba Bapak Ibu, 1-2, silakan dituliskan di kolom chat. Nah, apa kualitas atau kemampuan ataupun pengetahuan yang rasanya perlu dimiliki oleh seorang guru menurut Bapak Ibu? Kan rata-rata Bapak Ibu ini seorang guru. Jadi, kemampuan apa yang perlu kita miliki untuk bisa kita memimpin proses pembelajaran yang baik di kelas tersebut? Coba Bapak Ibu, ada anak yang bisa memberikan pendapatnya? Kita coba lihat di kolom chat Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, ada 5 hal yang perlu dipelajari guru di abad 21 ini. Dari berbagai literatur kita lihat. Yang pertama itu memang pembelajaran berpusat pada peserta didik atau kepada anak. Nah, ini yang diusung oleh kurikulum Merdeka hari ini itu Bapak dan Ibu, pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena memang tidak bisa kita samakan dengan pembelajaran kita dulu. Kalau dulu yang bertindak itulah guru sebagai pusat pembelajaran. Nah, maka hari ini Bapak dan Ibu kita sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi peserta didik kita. Maka kita diberikan kebebasan dalam merancang perangkat ajar Bapak dan Ibu. Nah, tidak ada aturan baku dari pusat harus seperti ini dan materinya harus seperti ini. Nah, pemerintah pusat hanya menyediakan capaian pembelajaran dan bagaimana untuk memperolehnya, nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka Maaf Pak Mursalin, apa ada gangguan sinyal Pak? Pak Mursalin? Ya. ya halo. Bisa Pak, sudah Pak. Tadi sempat terputus. Oh ya. Sampai mana tadi Bu nih? Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satu dari komponen yang harus kita pahami pada pembelajaran kurikulum Merdeka dan abad 21 ini, Pak. Oh ya. Terima kasih Bu Foni. Bapak Ibu mohon maaf karena jaringannya ada sedikit bermasalah. Jadi saya lanjutkan. Jadi 5 hal yang perlu dipelajari guru abad 21 ini Bapak Ibu yang pokok. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa atau peserta didik. Nah, ini juga sudah diusung oleh kurikulum Merdeka dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan pembelajaran berdiferensiasi di satuan atau di kelas Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, mindset murid sebagai produser. Nah, mereka yang membuat ilmu pengetahuan.
Nah, mereka yang kita harapkan bekerja dulu Bapak dan Ibu, mencari, memproduksi dari ilmu pengetahuan tersebut. Jangan langsung kita yang memberikan. Nah, kita mendampingi, lalu nanti kita bisa mengkoreksi jika terjadi kesalahpahaman seperti itu. Lalu ada teknologi baru. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang ingin saya tekankan bahwasanya teknologi itu setiap saat itu selalu berkembang. Teknologi itu selalu berkembang dan kita diharapkan untuk dapat menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi hari ini. Maka pemerintah Kemdikbudristek itu mengadakan banyak kegiatan dan banyak cara Pak dan Ibu. Salah satunya dengan apa? Dengan menyediakan akun belajar ID ini supaya kita bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru. Lalu apa lagi? Nah, Kemdikbudristek juga mengadakan kegiatan yang hari ini diikuti oleh Pak Henry sama dengan Bu Foni, itunya pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Nah, ini kita lihat nanti Bapak dan Ibu, bagaimana praktik-praktik teknologi itu dalam pembelajaran, dan mudah-mudahan praktik baik yang dibagi oleh Pak Henry sama Bu Foni, itu dapat juga kita terapkan nanti di pembelajaran kita Pak Ibu. Kita ambil, oh seperti ini yang bagus, nah kita bisa adopsi juga. Lalu nanti ada bahasa Inggris dan juga kolaborasi Bapak dan Ibu. Nah, menggunakan belajar ID itu kita juga bisa berkolaborasi Bapak dan Ibu. Anak-anak kita ajak berkolaborasi, apalagi ada Chromebook-nya di sekolah. Nah, dengan satu file kita bisa bekerja bersama-sama. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu menjadi fokus dari pembelajaran kita di satuan masing-masing hendaknya Bapak dan Ibu. Sehingganya kalau kita merasa kemampuan kita dalam 5 hal ini masih kurang misalnya kan, kita merasa masih kurang, maka itulah kita gunanya kita diskusi di komunitas, kita ikuti webinar-webinar, dan kita bisa belajar dengan banyak cara. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu, setelah kita sadari kebutuhan kita apa, lalu kita identifikasi sumber belajar. Nah, sumber belajar yang selama ini kita dapatkan apa saja? Mungkin dari PMM ada, dari komunitas ada, kemudian komunitas guru misalnya Pak Ibu ada KKG, ada MGMP kan. Kemudian dari internet sering kita cari kan, di Google, lalu mungkin ada dari buku. Nah, ada sumber belajar yang itu juga sangat penting Bapak dan Ibu, itunya murid. Dan kita sering banyak belajar dari murid kan. Nah, ketika muridnya melakukan ini, kita bisa lihat, oh ternyata dengan cara kita ceramah, murid itu tidak mendengarkan kita. Dengan kita ceramah, murid itu tidur. Dengan kita ceramah, misalnya murid itu berbisik-bisik atau ngobrol dengan temannya. Sehingganya di situ kita belajar, oh ternyata ceramah ini tidak tepat untuk pembelajaran yang kita lakukan. Ya, kita coba cari pembelajaran yang lain. Maka murid juga merupakan sumber belajar yang baik untuk kita. Lalu Bapak dan Ibu, kita analisis informasi. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Maaf sekali lagi ini kendala sinyal Bapak Mursalin. Bagaimana Pak Mursalin? Masih di ruangan Pak? Nah, sambil kita menunggu Bapak Mursalin bisa masuk lagi ke ruangan ini, silahkan Bapak Ibu guru hebat sampaikan pertanyaan atau unek-unek terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran implementasi kurikulum mereka di kolom chatnya. Pertanyaannya boleh untuk keynote speaker atau pembicara inti, co-kapten belajar ID kita, atau boleh ke pembicara untuk pemanfaatan teknologinya, Bapak Hendri Kurniawan dan saya sendiri, Foni Sidian. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, mohon maaf Bapak ini sinyalnya bermasalah lagi. Sinyal ruang guru ya Pak? Iya. Ya, lanjut Pak. Ya baik Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi yang terakhir Bapak dan Ibu, maaf yang keempat itulah refleksikan
proses belajar. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempelajari sesuatu hal, maka kita juga harus berefleksi apa yang telah kita peroleh, ya kan? Apa yang dapat kita perbaiki dari proses belajar yang telah berlalu. Ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, maka Bapak dan Ibu setelah mengajar itu harus berefleksi. Artinya kita harus melihat apakah pembelajaran yang terjadi di kelas itu sudah efektif atau belum. Dan bahkan kita bisa minta umpan balik dari peserta didiknya, peserta didik kita masing-masing. Apakah setuju dengan pembelajaran ini, senang dengan model pembelajaran seperti ini, atau pengen cara yang lain. Jangan Bapak dan Ibu ketika anak-anak tidak memperhatikan kita yang menganggap anak-anak ini tidak mau belajar, kita yang menganggap anak-anak ini malas, kita yang menganggap anak-anak ini bodoh. Padahal terkadang, cara kita itu yang kurang tepat. Maka dengan adanya refleksi, itu dapat memperbaiki proses belajar Bapak dan Ibu. Maka di sini kita mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita belajar. Nah, bagaimana pembelajaran yang ideal itu sekarang ini di satuan kita masing-masing. Dan itulah gunanya komunitas kita Bapak dan Ibu. Kita sesama saling belajar, saling berbagi. Nah, itu 4 Bapak dan Ibu yang perlu kita pahami bersama. Yang kita simpulkan tadi, yang pertama adalah sadari kebutuhan, apa saja yang kita butuhkan untuk kita pelajari, yang itu menjadi masalah di dalam pembelajaran kelas kita. Lalu setelah kita tahu kebutuhannya A, B, C, D, misalnya teknologi kita agak gaptek misalnya kan, atau model pembelajaran kita belum menarik bagi siswa, masih itu ke itu aja gitu misalnya. Nah, setelah kita sadari kebutuhan kita untuk belajar, lalu kita identifikasi lagi apa sumber belajar yang kita pergunakan untuk mempelajarinya. Bisa melalui komunitas, melalui PMM, melalui apa saja. Lalu kita analisis informasi yang kita butuhkan itu Bapak dan Ibu. Lalu dan yang terakhir kita refleksikan proses belajarnya. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi fisabilillah haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmu yang sangat bermanfaatnya Bapak Mursalin SPDI. Jadi sebelum membuka praktik baik yang akan disampaikan oleh pembicara, Bapak Kokapten Belajar ID kita sudah memberikan clue bahwa pembelajaran yang baik itu ketika kita pertama sadari kebutuhan kita sebagai guru di zaman yang serba teknologi ini. Nah, tanpa berpanjang-panjang mukadimah lagi, lanjut saja kita langsung pemaparan dari pembicara pertama terkait pemanfaatan teknologi dalam inovasi pembelajaran kurikulum merdeka kepada Bapak Hendri Kurniawan. Siapa? Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Foni. Jadi saya kenalkan terlebih dahulu, Bapak Hendri Kurniawan merupakan salah satu guru di SLB Negeri 1 Alahan Panjang ya Pak. Ya, Pak, beliau betul, merupakan salah satu sahabat teknologi Sumatera Barat 2023 dari Kabupaten Solo. Nah, kepada Bapak Hendri Kurniawan, kita silakan waktunya untuk memaparkan praktik baik inovasi pembelajaran yang telah dilaksanakan di sekolahnya. Baik, terima kasih Ibu Foni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita untuk mengikuti webinar kita pada acara kali ini. Salawat dan tering salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Seterusnya kepada Bapak Antoni selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo yang sudah bersedia hadir menyampaikan sambutan kepada acara webinar kita. Seterusnya kepada Bapak Ibu peserta yang hadir pada webinar kita. Bapak Ibu sekalian, izin saya memberikan berbagi pengalaman praktik baik
tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang kita integrasikan ke dalam pembelajaran di sekolah. Saya coba share dulu Bapak Ibu. Jadi dalam di sekolah saya ini tentu ada beberapa metode yang saya ajarkan. Apalagi dalam anak berkebutuhan khusus ini tentunya metode yang bukan hanya satu metode saja yang bisa kita gunakan. Jadi ada beberapa metode yang kita coba, tentunya kita carilah mana yang lebih pantas atau lebih bagus metode itu demi bagaimana peserta didik itu bisa menangkap pembelajaran dengan lebih baik dan menyenangkan. Saya mencoba berbagi praktik baik tentang pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif berbasis web dan Android. Jadi saya utamakan di sini dalam berbagi praktik baik ini, saya gunakan multimedia interaktif berbentuk website dan juga berbentuk aplikasi Android. Ya, kebetulan saya mengajar juga guru keterampilan pilihan, artinya memang tidak bisa kita hanya mengandalkan teori saja dalam belajar, tentu kita membutuhkan praktek dalam pembelajaran. Saya perkenalkan, nama saya Hendri Kurniawan, guru vokasional. Saya mengajar keterampilan pilihan perbengkelan sepeda motor di SLB Negeri Soalan Panjang. Yang pertama itu latar belakang saya mengimplementasikan MPI ini atau multimedia pembelajaran interaktif ini adalah yang pertama itu kita tahu bahwa siswa yang berkebutuhan khusus itu adalah siswa yang tumbuh dan berkembang yang berbeda dengan anak pada umumnya. Jadi siswa berkebutuhan khusus ini mempunyai karakter yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Artinya setiap siswa berkebutuhan khusus ini membutuhkan layanan khusus yang disesuaikan dengan karakter, kemampuan, dan juga kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, kami di sekolah luar biasa ini memang ada beberapa macam ragam bentuk ketunaan kepada siswa ini. Artinya apa? Artinya dengan beragam ketunaan itu, dengan beragam kemampuan siswa itu, tidak serta-merta kita hanya mengandalkan satu metode belajar saja. Untuk itulah makanya saya mencoba memodifikasi atau mencari cara bagaimana supaya anak itu bisa belajar dengan menyenangkan. Bagaimana anak itu bisa menangkap pembelajaran itu lebih baik dari metode belajar yang sebelumnya. Yang pertama itu, penyebab saya mencoba berinovasi itu yaitu pertama itu bagaimana guru itu cenderung masih menggunakan media pembelajaran cetak. Artinya bagaimana? Jadi pada rata-rata pada umumnya guru di sekolah itu masih mengajarkan dengan menggunakan media cetak seperti buku misalnya, seperti pamflet misalnya, atau flowchart. Itu kan media cetak. Tentunya ada beberapa siswa itu yang bisa jadi mungkin sudah merasa bosan atau sudah biasa belajar seperti itu. Akhirnya motivasi belajar mereka menjadi menurun. Itu yang pertama. Namun yang kedua, masih sedikit juga media belajar interaktif yang tersedia bagi guru mengajar siswa berkebutuhan khusus. Sebenarnya di PMM itu sudah ada beberapa media yang mudah saja kita cari, modul atau media atau PowerPoint-nya. Cuman untuk media belajar interaktif ini memang masih sedikit, apalagi bagi kami di SLB atau sekolah luar biasa ini, dalam mengajar anak berkebutuhan khusus ini memang membutuhkan beberapa macam media yang lebih familiar, yang lebih mudah ditangkap oleh siswa. Begitupun juga dengan media internet lainnya selain PMM itu memang tidak ada, bahkan bisa dibilang sangat sedikit media interaktif yang bisa kita ajarkan kepada siswa melalui media website ataupun Android juga. Kemudian yang ketiga itu siswa dalam suatu kelas itu mempunyai keberagaman kemampuan, karakteristik, walaupun dalam satu kelas ataupun dalam ketunaan yang sama. Artinya apa?
Artinya kita tidak bisa memaksakan satu metode saja atau satu media saja dalam kita gunakan karena ada beberapa perbedaan karakteristik atau diferensiasi bagi siswa tersebut. Artinya dengan seperti itu artinya kita bisa manfaatkanlah media interaktif ini. Jadi media interaktif ini kita bisa memfokuskan pada masing-masing anak dalam pembelajarannya, tergantung anak itu memilih bagaimana cara belajar mereka. Kemudian yang keempat itu, siswa menjadi kurang fokus dan aktif dalam pembelajaran ini dikarenakan dari faktor yang pertama tadi, karena guru masih menggunakan media cetak yang masih biasa, kemudian ditambah lagi dengan media interaktif yang tidak tersedia di internet maupun Android atau aplikasi lainnya. Nah, makanya siswa menjadi kurang fokus, akhirnya menjadi menurun motivasinya dalam belajar. Kemudian setelah saya mengetahui bagaimana latar belakang karakteristik siswa saya di sekolah, makanya saya berinovasi, saya memanfaatkanlah multimedia interaktif. Saya mencoba merancang media yang bagaimana siswa itu bisa mampu belajar dengan baik, mampu menangkap pembelajaran itu dengan lebih baik. Nah, dalam menyiapkan multimedia itu, saya perlu merancang perencanaan dalam pembuatan media ajar itu. Dan saya juga mempersiapkan bagaimana asesmen dalam pelaksanaan evaluasinya. Yang pertama itu saya merancang perencanaan media ajar itu, saya menggunakan sebuah aplikasi. Jadi kalau bisa jadi ya Bapak Ibu di sini mungkin sudah pernah mendengar namanya aplikasi Smart Apps Creator. Jadi Smart Apps Creator ini adalah suatu aplikasi berbasis Windows maupun iOS yang bisa membuat aplikasi atau program seperti Android, seperti HTML, website, bisa juga aplikasi Windows yang tanpa memerlukan coding. Kalau coding itu biasanya kan susah, orang IT bisa, tapi ini tidak bisa, tidak perlu kita gunakan kemampuan IT kita, tidak dibutuhkan di sini. Jadi sebenarnya tampilan Smart Apps Creator ini hampir sama dengan tampilan seperti Microsoft PowerPoint. Apabila Ibu sudah biasa familiar dengan PowerPoint, Bapak Ibu sudah biasa dengan PowerPoint itu, nanti akan ada banyak kesamaan. Ada banyak kesamaan dalam menu tampilannya, cara menyimpannya, cara mendragnya, menginsert gambar, itu hampir sama. Yang berbeda itu mungkin bagaimana bahasa logikanya. Misalnya, seperti ini. Misalnya dalam kita memilih sebuah tampilannya, misalnya kita dalam memilih sebuah animasi itu, saya gambarkan sini. Nah, di sini ada beberapa menu, edit, insert, template, animasi. Ini hampir sama dengan PowerPoint. Kita kalau bisa mengerjakan PowerPoint, itu hampir sama metodenya dalam kita merancangnya. Kemudian, yang berbedanya bagaimana? Yang berbedanya itu mungkin berbentuk interaksi namanya. Jadi interaksi ini bagaimana ketika kita menampilkan tombol pada menu-menunya dalam interaktif ini, bagaimana kita mengeksekusi tombol tersebut bisa berinteraksi dengan page lainnya atau halaman lainnya, atau bisa juga kita gunakan animasi, bisa menggerakkan gambar-gambar dan juga menampilkan suara. Jadi itu adalah bahasa logika yang sederhana yang bisa kita pahami nantinya jika kita mau belajar bagaimana menerapkan menjalankan aplikasi ini. Kemudian outputnya, jadi dengan media aplikasi Smart Apps Creator ini, kita dapat beberapa bentuk output atau bagaimana cara kita menghasilkan produk dari aplikasi Smart Apps Creator ini. Outputnya sebenarnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu berupa HTML. HTML ini nanti kita hosting, bisa kita tampilkan di website dengan menggunakan web hosting. Kemudian juga bisa kita produk dengan bentuk APK atau Android. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin merasa bagaimana? Mungkin merasa susah ya membuat aplikasi Android. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara membuat aplikasi Android dengan sangat mudah. Ini saya sudah coba membuktikan, sudah beberapa aplikasi saya coba, ternyata cukup mudah.
bagi saya yang bukan keahlian IT itu merasa sangat mudah. Yang penting kita sudah mempunyai basic belajar PowerPoint. Jadi sebenarnya ada 3 aplikasi tadi. Yang pertama tadi HTML, APK, dan juga aplikasi Windows atau Exe. Jadi kalau untuk belajar ini, langkah baiknya kita menggunakan 2 aplikasi ini aja. Karena apa? Karena kalau HTML ini kan kita bisa menggunakan website. Jadi anak itu walaupun tidak harus di sekolah, di rumah pun masih bisa belajar multimedia interaktif ini dengan mengakses website tersebut. Kemudian kalau memang tidak bisa juga menggunakan aplikasi Android. Bapak Ibu coba install aplikasinya, dibagikan kepada siswa, nanti siswa menginstalnya, baru kita dipersiapkan materinya di sana. Kita belajar di sana, mungkin bisa jadi sebuah materinya ada berupa pendahuluannya, misalnya seperti materi umumnya. Bisa juga kita masukkan evaluasi di sana langsung dalam multimedia interaktif tersebut. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana Android itu bisa dibikin. Ini saya coba contohkan dalam bentuk ini. Saya kebetulan mengajar keterampilan perbengkelan sepeda motor, materi ajarnya itu peralatan tangan. Jadi sudah saya siapkan contohnya. Nama aplikasinya itu Hand Tools. Ini nanti saya share nanti linknya setelah bentuk-bentuk aplikasinya. Ini adalah salah satu bentuk media yang saya siapkan ini. Bapak Ibu juga bisa memberikan ikon yang akan tampil nanti di layar Android-nya nanti. Seperti ini. Nah, dan juga yang kedua itu HTML. Yang HTML inilah yang nanti kita publish ke web hosting. Web hosting ini nanti bisa jadi web hostingnya tidak perlu yang mahal-mahal ya Bapak Ibu. Yang gratis saja nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memberikan pengalaman belajar yang menarik, yang berbeda dengan guru lainnya, bagaimana siswa itu bisa menarik minat mereka untuk belajar. Ini saya rasa inovasi ini mungkin sudah biasa bagi orang-orang yang sudah berbiasa dengan IT. Apalah salah juga saya berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu bagaimana kita menghasilkan aplikasi interaktif yang bisa kita gunakan belajar di sekolah maupun di rumah oleh siswa. Apalagi bagi saya yang anak yang belajar di kebutuhan khusus ini merasa sangat senang, apalagi dengan Bapak Ibu, dengan anaknya dari SMP, SD, atau SMA, artinya lebih mudah lagi memahami materi tersebut, apalagi dengan multimedia seperti ini. Kemudian yang ketiga itu, bagaimana saya merencanakan itu, saya publish, ya. Jadi website yang tadi yang sudah siapkan tadi, outputnya itu, saya publish ke dalam web hosting. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi sebenarnya dalam hosting itu. Kebetulan saya lebih familiar dengan menggunakan GitHub Desktop. GitHub ini adalah gratis ya Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali dalam kita mempublishnya. Seperti kita mengupload file di Google Drive, seperti itu. Jadi kita seperti mengupload file di Google Drive, tinggal kita drag and drop, nanti kita tekan publish-nya, artinya langsung masuk ke website. Syaratnya cuma satu nanti, kita harus membuka akun GitHub-nya nanti. Jadi kita daftarkan akun, bisa juga dengan akun Google atau Gmail atau Belajar Edi juga bisa. Kita gunakan akun itu untuk mendaftar di GitHub ini. Nah, seperti ini bentuk tampilan GitHub desktop-nya. Jadi kita cuma tekan ini saja, Fetch Origin. Sudah kita masukkan file HTML-nya di sini. Kemudian baru kita publish dengan nekat tombol Fetch Origin ini. Nanti akan langsung terupload langsung ke dalam hosting kita. Nah, setelah itu baru kita uji coba nantinya setelah ini terupload semuanya. Nah, ini salah satu bentuk akun saya, akun GitHub saya yang sudah saya daftarkan. Ini salah satu bentuk tugas kemarin waktu pembatik level 3 sudah saya coba. Alhamdulillah bisa mengantarkan saya sampai ke level 4 bersama Ibu Foni. Ini salah satu bentuk karya saya di level 3 ini. Artinya HTML inilah yang akan menjadi dasar saya atau teman-teman semua nanti bisa belajar
bagaimana menginovasi pembelajaran itu di lokalnya masing-masing. Yang keempat bagaimana? Karena yang keempat itu baru kita uji coba multimedia tersebut. Karena ada 2 produk yang kita uji coba. Yang pertama itu kita coba pelaksanaan melalui website. Jadi website ini sudah saya mencoba tampilkan. Bapak Ibu bisa melihat dalam video ini. Ini salah satu bentuk tampilan utama dari multimedia interaktif dari website. Ada kompetensi, materi, evaluasi, dan referensi juga dari sana. Jadi dalam media ini Bapak Ibu bisa masukkan keseluruhan apa-apa yang ada dalam modul. Misalnya seperti dimensi profil, sarana prasarana, potensi awal, silakan Bapak Ibu masukkan. Kemudian sasaran peserta didik, juga model pembelajaran apa yang bisa kita gunakan di sana. Baru kita tampilkan materi di sini juga bisa. Ini salah satu bentuk materi. Kebetulan saya mengajar otomotif, jadi saya ajarkan yang dasar dulu untuk anak-anak ini. Kemudian lanjut. Nah, ini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh anak melalui website ini. Website yang sudah kita share tadi, misalnya. Seperti kompetensi, materi, evaluasi, referensi, dan pengembang. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, evaluasi ini salah satu bentuk evaluasinya. Ini bisa kita rancang dalam aplikasi SHC, bagaimana bentuknya. Ini kebetulan saya mencontohkan ada 5 buah soal. Nanti kita tampilkan juga skornya di sini, bagaimana kalau ada yang salah berapa skornya, kalau betul berapa skornya, nanti akan tampil di sini. Kebetulan yang saya contohin ini saya sendiri, karena yang anak-anak ini biasanya lebih suka belajar melalui Android. Ini satu bentuknya, Bapak Ibu. Kemudian ada referensi. Referensi ini apa yang menjadi referensi kita atau daftar pustaka yang kita kumpulkan dalam mengumpulkan modul ini atau media ini. Nanti Bapak Ibu, ini untuk yang Android-nya, yang untuk website-nya. Kemudian yang kelima itu kita uji coba dalam bentuk output-nya seperti Android. Nah, Android ini sudah saya coba juga menampilkannya. Ini salah satu bentuk tampilan layar Android. Kalau Bapak Ibu nanti menginstalnya kurang lebih sama seperti ini. Nah, itu kita lihat ikonnya ya, ikon hand tools atau ikon yang multimedia interaktif yang kita tampilkan, yang sudah kita install ini akan tampil pada menu di Android-nya. Sama sekali, sangat sama ya Bapak Ibu. Sama tampilannya dengan aplikasi di webnya, di website-nya. Tidak berbeda karena output-nya sama-sama atau produk penghasilnya sama-sama di aplikasi SHC atau Smart App Creator. Kita lanjut saja Bapak Ibu karena ini sama sepertinya. Kemudian setelah kita uji coba, sudah kita uji coba dengan aplikasi website, dengan aplikasi Android, baru kita implementasikan inovasi tersebut ke dalam pembelajaran di kelas. Jadi bentuk kelas saya ini, kebetulan saya juga merangkap sebagai guru kelas di kelas 8C, dan karena saya ini mengajar keterampilan pilihan, saya ada 2 lokal yang saya ajarkan dalam keterampilan pilihan. Dan ini ada 8C dan 7C. Jadi total ada 8 orang anak. Jadi kebetulan di sekolah saya ini saya mencoba menyiapkan beberapa gawai Android. Itu yang sangat membantu bagi siswa. Jadi harapan saya bagi Bapak Ibu yang mempunyai Chromebook, yang mempunyai Android atau semacam tab, itu lebih mudah lagi dalam mengajarkan anak. Manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan aplikasi seperti ini. Yang pertama itu kita implementasikan itu kita kerjakan terlebih dahulu asesmen awal pembelajaran. Jadi saya uji coba dahulu bagaimana
anak ini bisa menangkap pembelajaran dengan baik, yaitu dengan dasar-dasarnya dulu. Jadi kebetulan saya melakukan asesmen ini, saya memanfaatkan quizzes. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah familiar juga dengan quizzes. Jadi yang quizzes ini, saya siapkan sebuah pertanyaan karena mengajar keterampilan pilihan otomotif. Jadi saya kemampuan dasar anak itu saya ujikan dengan bertanya tentang transportasi. Jadi transportasi ini dalam hasil asesmen ini, alhamdulillah anak ini bisa sekitar 65-70% sudah menguasai. Artinya sudah bisa kita gunakan untuk melanjutkan pembelajaran kepada aplikasi yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini salah satu siswa yang mencoba belajar menggunakan quizzes. Ini kebetulan kelasnya kita coba rangkap dengan tunagrahita dan juga tunarungu. Jadi anak-anak ini sudah dengan menggunakan HP saja anak ini sudah merasa hebat. Apalah salahnya kita gunakan aplikasi Android ini untuk belajar. Jadi anak itu tidak hanya memakai HP itu cuma untuk bermain, bukan untuk hal yang berguna, jadi bisa digunakan juga untuk belajar menggunakan HP. Kemudian yang kedua, barulah setelah asesmen selesai, barulah kita gunakan media interaktif berbasis web ini. Saya sudah mencoba kepada kelas 8C dan 7C. Media interaktif ini sangat berpengaruh besar dengan anak. Artinya apa? Ada beberapa siswa itu yang merasa senang sekali dengan belajar seperti web ini. Kenapa? Ini merasa hal baru. Jangankan siswa, kita aja merasa baru dalam belajar web ini. Sangat senang rasanya seorang guru, apalagi siswa dalam belajar seperti ini. Dengan media yang berbeda, kita bisa menginovasi dalam pembelajaran. Ini salah satu bentuknya. Rata-rata anak ini antusias dalam belajar. Jadi ini saya gunakan juga dalam kuisnya ini, pembagian kelompok. Nah, kelompok ini nanti kita belajarnya integrasikan dengan website yang GitHub yang saya share tadi. Nah, ini bentuknya. Kita belajarnya kebetulan di ruang keterampilan. Jadi siswa ini merasa antusias sekali dalam belajar. Apalagi adalah juga yang bertanya, Pak, kapan diulang lagi belajarnya, Pak? Diulang lagi, Pak. Kapan kita belajar semakin fokus? Nah, begitu senangnya mereka belajar, apalagi dengan menggunakan hal-hal yang baru seperti ini. Kemudian baru yang ketiga, setelah 2 minggu, 3 minggu mencoba aplikasi Android, website seperti ini, saya juga mencoba menggunakan media berbasis Android. Nah, Android ini ada beberapa 5 gawai atau web smartphone yang saya siapkan untuk belajar anak menggunakan Android ini. Ini salah satu contoh siswa yang menggunakan aplikasi Android, hampir sama juga dengan website yang tadi. Rata-rata anak ini sangat senang dalam belajar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau anak-anak itu belajarnya hanya monoton, hanya belajar dengan media cetak, dengan papan tulis, mungkin mereka merasa bosan. Tapi cobalah kita gunakan Android seperti ini untuk belajar. Mereka merasa senang seperti ini, seperti gitu. Dia cuma punya situ poin tapi ada lah penjelasan. Ada 8 orang yang kita siapkan untuk belajar seperti ini. Kemudian baru setelah belajar sekian pertemuan, barulah kita mencoba asesmen formatif. Gunanya apa? Kita akan melihat perkembangannya. Apakah setelah menggunakan aplikasi ini atau inovasi seperti ini, apakah anak ini meningkat pembelajaran apa tidak? Untuk itulah saya mencoba merangkum beberapa penilaian anak-anak ini. Sudah siapkan 4 asesmen formatif yang saya siapkan. Yang pertama itu rata-rata anak itu nilainya mungkin sekitar 70 atau 65 lah mungkin. Kemudian kepada asesmen formatif 2 rata-rata meningkat sekitar berapa persen? 72. Kemudian baru formatif ketiga
naik lagi, kemudian keempat naik lagi. Artinya apa? Dengan beberapa bentuk materi yang saya ajarkan menggunakan inovasi belajar seperti ini, artinya meningkat kemampuan anak-anak untuk belajar. Walaupun dengan cara yang berulang-ulang, mereka merasa sangat senang dalam belajar. Jadi evaluasi ini, seperti yang saya lihat tadi, kita menggunakan juga dengan formatif dengan platform quizzes. Jadi yang quizzes ini bisa kita gunakan juga dalam melaksanakan asesmen formatif. Ini saya tampilkan bentuk file unduhan Excel-nya, nilai-nilai siswa. Rata-rata sudah meningkat. Kalau kita lihat nilainya ada 90, ada 80, ada 70, artinya sudah ada peningkatan dalam anak dalam belajar. Nah, ini salah satu bentuk grafik penilaian siswa dari keempat pertemuan itu. Ada 8 siswa total yang saya ajarkan. Jadi kita lihat di sini rata-rata kelasnya dari yang paling rendah dari 56, 65, 73 dan 74. Artinya ada kenaikan kemampuan anak dalam belajar. Nah, setelah saya mencoba mengaplikasikan inovasi pembelajaran tersebut, saya menyimpulkan bahwa multimedia interaktif ini yang berbasis website Android ini sangat amat berguna bagi kita, apalagi beasiswa untuk memahami pembelajaran di kelas. Yang pertama itu saya simpulkan bahwa yang pertama, siswa merasa lebih termotivasi dalam belajar, dilihat dari cara mereka ingin mengulang media tersebut secara terus-menerus. Mereka tidak bosan belajar seperti menggunakan website, apalagi berbentuk aplikasi Android. Kemudian yang kedua, saya menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa, dilihat dari nilai-nilai rata kelas, baik itu asesmen formatifnya, setelah melakukan inovasi pembelajaran menggunakan website ini ataupun Android. Kemudian yang ketiga, saya menyimpulkan juga guru mendapatkan kemudahan dalam penyampaian materi dan dalam melakukan evaluasi atau asesmen pembelajaran. Kenapa? Karena dengan menggunakan materi dalam aplikasi ini, saya atau guru pun tidak merasa susah dalam mengajarkan, karena sudah ada dalam aplikasi. Tinggal kita siapkan aplikasinya itu, kita lengkapi materinya dalam satu aplikasi tersebut, dan kita hanya tinggal memberikan tugas, memberikan materi tersebut melalui media yang kita siapkan tadi. Anak bisa belajar tanpa harus kita kontrol, dan ada juga diferensi siswa di sana, mereka akan belajar sesuai dengan kemampuan mereka sendiri di sana. Kemudian kita juga bisa melihat nilai anak-anak itu masing-masingnya, nah nanti akan mudah kita koordinir dan kita rekap penilaiannya dalam untuk hasil belajar asesmen sumatif dalam rapornya nanti. Lebih mudah kita dalam merekap atau rekapitulasinya. Sekian dulu inovasi pembelajaran yang bisa saya bagikan. Saya mengharapkan Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran itu, cobalah kita bukan menggurui ya, karena kita di sini sama-sama belajar, walaupun kita sudah guru, tetap juga kita belajar. Cobalah kita mengembangkan potensi diri kita. Apabila kita mempunyai basic, mempunyai keinginan untuk berkembang, kita gunakanlah media-media yang lebih interaktif, yang lebih bermakna, yang merasa lebih cocok lah dengan siswa kita. Jadi kebetulan saya ini karena belajar mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, saya merasa lebih termotivasi. Kenapa? Karena dengan mengajar anak seperti ini pun saya sudah merasa bisa untuk mengajarkan dengan menggunakan media ini. Apalagi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah umum, artinya lebih mudah lagi dalam menerapkan pembelajaran seperti ini. Itu saja Bapak Ibu inovasi pembelajaran saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Poni. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Bapak Hendri Kurniawan yang sudah berbagi dan tentang praktik baik pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android yang dibuat dengan Smart Application Creator. Nah, Bapak Ibu guru hebat,
kita pada hari ini mengadakan webinar ini bukan maksud untuk menggurui, tetapi kita sama-sama berbagi dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Kabupaten Solo. Kalau seandainya kita sudah ada melaksanakan pembelajaran teknologi berbasis teknologi seperti ini, mungkin kalau dari segi ilmu kami sama dan bahkan ada yang lebih paham bagaimana penggunaan teknologi, tetapi dari pelatihan di Pembatik, kami sahabat teknologi Sumatera Barat diminta untuk berbagi apa yang sudah kami laksanakan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Baiklah, sekarang masuk ke sesi yang kedua, yaitu saya akan mempresentasikan inovasi pembelajaran yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Bapak Ibu, saya screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan Pak Musalim, Pak Hendri? Sudah, Bu. Sedang proses. Oh, udah, Bu. Baik. Oke, baiklah, izinkanlah perkenalkan, nama saya Foni Yusdian. Saya merupakan guru matematika sekaligus guru informatika di SMP Negeri 6 Gunung Talang. Saya akan share praktik baik yang sudah saya laksanakan di sekolah saya sendiri, yaitu penerapan pendekatan TIPEK dalam pembelajaran informatika SMP kelas 7. Nah, walaupun contohnya saya hari ini share tentang praktik baik pembelajaran informatika, tetapi mudah-mudahan dengan share saya ini, Bapak Ibu bisa memodifikasi ke mapel atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, Adapun elemen yang saya ambil dalam pembelajaran itu yaitu elemen analisis data, dengan tujuan pembelajarannya intinya bagaimana siswa tersebut bisa memahami tipe data numerik, non-numerik, dan memahami fungsi agregasi maksimum, minimum, rata, conditional if pada lembar kerja untuk menyelesaikan suatu kasus sederhana. Nah, adapun sistematika pembelajaran yang saya laksanakan pada saat praktik ini, yaitu saya melaksanakan pembelajaran berkelompok yang menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pada saat pembelajaran ini saya berbantuan alat, yaitu menggunakan MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Kalau Bapak Hendri tadi berbasis SAC ya Pak, kalau saya ini pembelajaran menggunakan MPI yang saya buat dengan Google Site. Yang di Google Site itu nanti saya masukkan link bisa Lumi, dan juga ada saya masukkan Padlet di dalamnya. Dan setelah itu sistematika selanjutnya siswa diminta mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Hasil lembar kerjanya ini berupa lembar kerja dalam Microsoft Excel atau Google Spreadsheet dan hasil diskusi siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu siswa mengerjakan asesmen formatif dengan aplikasi Quizzes. Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan TIPEK, pembelajaran yang berpusat kepada siswa akan tetapi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, inilah tampilan halaman utama dari MPI saya. Di sini ada beberapa menu atau tab yang saya buat untuk pembelajaran ini, dan saya usahakan tab-tab ini saya sesuaikan dengan model pembelajaran yang saya pakai di rencana pelaksanaan pembelajarannya. Nah, yang pertama yaitu menu petunjuk penggunaan. Setelah itu lanjut nanti siswa ke menu pendahuluan. Di pendahuluan itu nanti siswa akan disampaikan apa sih tujuan pembelajaran hari ini, dan siswa juga diajak berdoa dulu sebelum belajar. Dan setelah itu lanjut ke menu materi. Di menu materi ini saya memasukkan ada 3. Yang pertama itu materi prasyarat. Materi prasyarat itu saya berikan siswa tugas yang saya buat dengan Lumi H5P. Setelah itu ada juga materi yang berupa kasus sederhana. Jadi kan saya tadi menggunakan problem based learning yang berarti pembelajaran berbasis masalah.
Jadi informatika itu apalagi materi analisis data, kadang-kadang kita berpikirnya langsung saja bagaimana menggunakan Excel atau spreadsheet-nya. Tetapi bagaimana pembelajaran yang kaku, yang langsung ke Excel itu, tetapi kita buat pembelajaran itu berbasis dulu masalah kasus sederhana di kehidupan sehari-hari, yang kasus itu mereka olah dan baru mereka masukkan ke lembar kerja. Jadi di PBL ini kita menuntut siswa juga berpikir HOTS begitu. Dan di materi ini juga saya buatkan tutorial Excel sederhana, jadi bukan tutorial yang bagaimana ya Bapak Ibu. Saya membuat tutorial Excel itu hanya dengan bantuan laptop ini, dan saya rekam bagaimana langkah-langkah mengerjakan lembar kerja Excel ini. Contohnya bagaimana mereka membuat rumus sumnya, bagaimana membuat rumus max, min, dan conditional if-nya. Lanjut setelah itu, setelah siswa itu materi tersebut, maka siswa akan penyajian hasil karya nanti. Penyajian hasil karya, lanjut asesmen. Asesmennya ini saya gunakan aplikasi Quizizz yang dengan format Quizizz tersebut dipandu oleh guru waktunya. Setelah itu lanjut ke game, tetapi pada saat saya melaksanakan praktik baik waktu itu, game ini tidak terlaksana karena terbatas sama waktu dalam pembelajaran tersebut. Lanjut ke refleksi pembelajaran. Sebagaimana yang dijelaskan sama Bapak Mursalin tadi, bagaimanapun kegiatan kita itu, kita perlu merefleksikan apa dampak positifnya penggunaan teknologi dan apa dampak yang, maksudnya itu bukan dampak negatif ya, tetapi apa yang masih kurang yang perlu kita tingkatkan dalam pembelajaran teknologi ini. Lanjut, ini saya perlihatkan saja. Pertama itu pendahuluannya. Seperti biasanya dalam pembelajaran itu, siswa menyiapkan siswa dulu penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian sistematika pembelajaran, dan penyampaian motivasi. Mengapa sih mereka harus belajar analisis data? Mengapa sih mereka harus paham ada kasus yang mereka harus masukkan ke Excel atau spreadsheet? Dan yang terakhir yaitu penyampaian teknis penggunaan multimedia pembelajaran interaktifnya. Jadi siswa dijelaskan dulu ini ada multimedia pembelajaran interaktif, cara menggunakannya seperti ini sampai ke tahap terakhirnya. Dan ini lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pembelajaran menggunakan MPI. Ini ada bukti-buktinya. Siswa tersebut jadi dibuat berkelompok, ada 5 sampai 6 kelompok. Jadi saya tidak ada menjelaskan yang pertama itu hanya pengantar tadi. Jadi saya tidak ada menjelaskan kayak metode ceramah. Oh jadi siswa ketik ini buat rumus segini, tidak. Tetapi sudah ada tutorial Excel-nya. Ini ada kasus. Jadi bagaimana memasukkannya ke Excel itu sudah ada di MPI-nya tersebut. Tetapi bagaimanapun teknologi tersebut, tapi guru tetap menjadi fasilitator. Jadi ada waktu, contohnya apalagi pada saat mengetikkan rumus conditional if itu yang paling susah bagi siswa. Jadi ketika mereka tidak paham, maksudnya tuh mereka agak kesulitan mengetikkan conditional if-nya seperti yang di tutorial itu, mereka akan bertanya, atau contohnya mereka setelah mengetik itu ada rumus yang error, maka mereka mendiskusikannya dengan saya. Lanjut. Setelah itu presentasi karya dan diskusi siswa. Nah, kenapa presentasi karya dan diskusi siswa ini perlu? Karena kita itu harus bagaimana mengkonfirmasi apakah siswa tersebut mengerjakan tugas kasus sederhananya di MPI tersebut benar, atau apakah perlu penguatan, atau apakah perlu perbaikan dari kita. Jadi di sini ada 2. Yang pertama itu bisa kita lihat yang di proyektor itu lembar kerja siswa di spreadsheet-nya, dan yang kedua yaitu hasil diskusinya. Nah, kenapa perlu juga kita tampilkan hasil diskusinya itu di kertas? Karena mereka itu perlu penguatan literasi dan numerasinya. Jadi yang saya minta kesimpulan hasil diskusinya itu bukan berapa nilai max, berapa nilai minimum, tidak. Tetapi saya minta mereka berkreasi. Contohnya dari data tersebut apa sih
yang menarik yang kalian lihat di data tersebut. Contohnya, oh ternyata dari data tersebut ada anak yang dapat predikat A, nilainya nilai predikat A itu segini. Atau oh ternyata kalau seandainya nilai PTS saya segini, nilai PAS saya segini, berarti hasilnya nanti ketika menggunakan conditional if kayak begini gitu. Jadi banyak hasil-hasil diskusi itu yang saya bebaskan siswa untuk mencatat apa yang menurut mereka menarik. Dan beberapa yang saya catat hasil diskusi siswa itu yang menurut saya menarik, yaitu ternyata data yang saya berikan yang kasus sederhana itu, nilai max sama nilai minimum di PTS dan PAS-nya itu sama. Jadi nilai PTS-nya itu maksimumnya anggap 90. Nilai ternyata di maksimum PAS-nya juga 90. Dan nilai begitu juga di nilai minimumnya gitu. Berarti siswa itu menyimpulkan kalau seandainya kemampuan siswa itu berarti pada saat PTS dan PAS itu sama gitu. Lanjut, setelah penyajian hasil karya, siswa menggunakan asesmen formatif dengan kuisis tipe kuis dipandu oleh guru, dan selanjutnya pemberian reward dan penyampaian refleksi pembelajaran. Jadi pemberian reward ini Bapak Ibu Guru saya tidak yang mahal-mahal. Saya cuma membeli permen harga 4.000 waktu itu, dan ada tiga kotak yang saya buat dengan kertas kado. Nah, di pemberian reward ini ada beberapa siswa. Yang pertama yaitu kelompok yang teraktif dan yang paling hasil lembar diskusinya itu yang paling bagus. Yang kedua yaitu siswa-siswa yang dia itu di kelompoknya yang aktif, yang memiliki nilai positif di dirinya gitu Bapak Ibu Guru. Lanjut, setelah itu refleksi pembelajaran dari siswa. Kenapa kita perlu meminta refleksi pembelajaran dari siswa? Supaya kita tahu untuk pembelajaran berikutnya, kalau kita menggunakan teknologi, bagaimana sih perbaikan selanjutnya gitu. Kelebihannya, menurut siswa desain MPI-nya itu menarik karena warna-warni gitu, dan belajarnya itu ada tutorial, video tutorial Excel-nya gitu. Menurut mereka dibandingkan saya menyampaikannya dengan metode ceramah dan di proyektor gitu, lebih mereka sukai. Mereka menonton video tutorial yang saya buat. Selanjutnya yaitu mereka menyukai asesmen dengan quizzes ini, lebih menarik dan bisa sambil tertawa-tertawa dibandingkan hanya dengan kertas yang menurut mereka itu sangat monoton. Dan yang terakhir, mereka tuh suka dikasih reward, ya walaupun hanya 1 permen dapat 1 orang, tetapi mereka tuh sangat senang gitu. Malah mereka pengennya nggak apa-apa 1 permen saja, tetapi setiap pertemuan tuh berharap dikasih reward gitu. Adapun kekurangannya menurut yang saya lihat ini bukan mereka catat ya Bapak Ibu. Jadi pas saya minta refleksi itu mereka tidak ada menyampaikan kekurangan. Mungkin apakah takut, kurang tahu juga, tetapi mereka itu kayak menyampaikan gini, Bu nggak suka kalau seandainya maksud itu mengerjakan analisis data ini yang dengan Microsoft Excel itu kerja sama-sama, karena ada yang tidak bekerja gitu kan, karena mereka tuh lebih suka kalau seandainya aplikasi spreadsheet atau Microsoft Excel-nya itu sendiri-sendiri mengerjakan gitu. Berarti itu yang menjadi refleksi bagi saya untuk pembelajaran berikutnya. Adapun refleksi diri saya sendiri, bagi saya pembelajaran informatika yang berbasis plug, berarti yang berbasis dengan bantuan teknologi ini, dengan menerapkan berbagai teknologi ini sangat memudahkan guru dalam mengelola kelas. Itu yang saya kelihatan sekali pada saat itu video tutorial Excel-nya. Karena saya merasa ketika saya menjelaskan dengan layar dengan proyektor, itu siswa itu meribut gitu. Gimana tadi rumus sumnya Bu? Gimana tadi membuat rumus if-nya Bu? Tetapi ketika ada video tutorial itu mereka tuh sibuk dengan kelompoknya masing-masing gitu. Dan saya juga tidak capek-capek menjelaskan di depan karena sudah ada video tutorialnya. Adapun kekurangannya seperti yang disampaikan oleh siswa, keluhan siswa tadi, penyelesaian lembar kerja analisis data yang bersama-sama itu kurang efektif karena beberapa siswa tidak memahami detail pengerjaan spreadsheet-nya. Jadi dengan pembelajaran berkelompok ini pada saat itu hanya beberapa, maksud itu tidak semua siswa yang bisa
mengetikkan rumus yang pada saat hari itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru. Sekian penjelasan dari saya. Kalau masih ada waktu Pak Mursalin, kalau Kita coba buka yang raise hand kalau bisa. Silakan ada yang raise hand, boleh kita kasih pertanyaan. Ataupun kalau ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, Bu. Iya, Pak. Sekianlah presentasi saya. Mungkin ini sangat sederhana pembelajarannya, tetapi mudah-mudahan dapat juga menginspirasi Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Apabila ada pertanyaan atau saran, contohnya saran praktik baik kami, atau ada pertanyaan kepada Kapten Belajar ID kita, silahkan raise hand atau mengetikkan di kolom chat. Kita di kolom chat dulu Pak Mursalin atau yang raise hand dulu Pak Mursalin? Raise hand dulu, Bu. Di kolom chat sepertinya belum ada, Bu. Yang raise hand. Berarti ini ada Ibu Lastia Vivarina. Iya Bu Lastia. Ibu Lastia, Bu. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Iya Pak Pak. Elviandri, silakan Pak Elviandri. Ibu Lastia tadi dulu Pak. Atau mungkin lagi tidak berada di tempat, Bu ya. Assalamualaikum Kita warahmatullahi turunkan dulu wabarakatuh, Bapak Ibu yang Ibu. mau bertanya, silakan di raise hand. Bu Lastia tadi Pak Mursalin. Assalamualaikum Pak Mursalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih Bu, Bapak Ibu waktunya. Saya Lastia Vivarina, guru SMP 3 Sedak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi di sini saya tertarik sekali dengan penyampaian beberapa orang guru-guru hebat. Jadi di sini saya terfokus kepada pertanyaan kepada Bapak Henry, karena Pak Henry adalah guru yang sangat luar biasa, bisa mendidik anak yang berkebutuhan khusus, bisa menerapkan hal-hal yang lagi canggih sekarang, mempergunakan infokus dan segalanya, dan metode pembelajaran yang inovatif pada sekarang ini. Jadi sekarang ini Pak, alhamdulillah kami di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya di sekolah saya, dari 2015 kami udah mempergunakan infokus, terus sampai sekarang kami mempergunakan tempat-tempat wifi yang full, istilahnya nggak dikunci, bisa dipergunakan untuk murid. Saya pergi sekolah Bapak Ibu melewati Pompong melalui laut sekitar 20 menit. Cuman di sini Bapak, walaupun saya mengajar, saya bolak-balik melewati laut, saya tetap enjoy dan ikhlas. Kenapa? Saya keturunan daripada kepala sekolah, bapak saya sebagai kepala sekolah, saya suka jadi guru gitu ya Pak ya. Jadi yang saya tanyakan sama Pak Hendrik, di tempat kami ini Pak, semua lengkap insya Allah ya. Seperti saya mendengar penjelasan dari Bapak Antoni tadi, bahwasanya infokusnya berapa tahun baru dapat. Gitu juga saya berasal dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi Bapak ya. Sekolah kakak saya belum ada apa-apa di sekolah di daerah yang di sana. Walaupun kami jauh dari daerah terpencil dan tertinggal, alhamdulillah perhatian pemerintah cukup melebihi dari mungkin orang-orang yang di kota ya Bapak ya. Jadi di sini yang saya ingin tanyakan Pak, di sini murid berbagai karakter ya Pak ya, berbagai orang tua dia adalah motivasi orang tuanya kurang. Karena mereka itu masih berpikiran kayak mana ya, kalau seandainya kita ke laut nanti kita dapat ikan, terus kita dapat uang, kan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah walaupun bagaimana seorang pendidik otomatis dia harus menimba ilmu banyak-banyak untuk bisa setara dengan orang-orang yang ngajar di kota atau di tempat-tempat yang udah maju.
Jadi di sini Pak Hendrik, saya ingin menanyakan kepada Bapak, sepertinya tempat saya nih sebagian anak kurang termotivasi dengan belajar, walaupun bagaimana belajar mungkin menurut penilaian saya karena mereka selalu memakai HP tersebut terlalu jamnya tidak dikontrol sama orang tua. Ini sebagian aja ya Pak ya. Gimana solusinya menurut Bapak? Karena Bapak kan menurut saya lebih hebat dari saya. Karena apa? Saya mengajar anak yang lengkap dan fisiknya bagus. Makasih Pak. Mungkin itu aja penjelasan dari saya atau motivasi bagi saya atau berbagi ilmu karena saya jauh terdampar ke daerah terpencil dan tertinggal, meninggalkan jauh kampung halaman dan untuk mencerdaskan anak bangsa. Mungkin itu aja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Mursalin, Bu Feni, boleh ditanggapi langsung? Ya, lanjut Pak Hendri. Oke, ya makasih Bapak. Jadi dari Ibu Lastia ya Bu ya, dari Kepulauan Anambas, saya merasa terhormat juga Bapak Ibu, juga sampai juga linknya sampai ke Kepulauan Anambas, itu sangat luar biasa bagi saya itu Bu. Jadi begini Bu, memang dalam mengajar anak ini, walaupun dengan keadaan kondisi geografisnya, dengan kondisi orang tuanya, itu menjadi PR besar juga bagi kita sebagai Bapak Ibu guru untuk mengajarkan anak itu bisa belajar, ingin belajar. Jadi bukan hanya sekedar belajar, juga ingin belajar. Artinya apa? Karena tentunya siswa itu banyak faktor eksternalnya lagi. Jadi kalau kita mengajar di sekolah itu kan hanya beberapa jam itu, misalnya dari jam 7:30 sampai jam 2, selebihnya mereka hanya di rumah. Jadi lebih banyak faktornya itu dari keluarganya. Jadi kalau kita itu sebagai guru, ini menurut saya aja Ibu ya, jadi menurut saya, cobalah kita mencoba hal-hal yang baru, yang inovasi Bu, seperti ini. Seperti saya ini kan mencoba dengan keterbatasan siswa saya, mencoba mengajarkan dengan inovasi seperti pembelajaran multimedia. Mungkin dengan keadaan sekolah Ibu yang sudah ada Infokus misalnya, itu setidaknya coba kita maksimalkan Infokus tersebut. Atau misalnya kalau anak itu sudah bisa dibolehkan membawa aplikasi, membawa smartphone, artinya sudah bisa kita gunakan smartphone itu untuk belajar. Jadi caranya ada banyak Ibu, bukan hanya sekedar aplikasi Android saja yang kita bisa ajarkan kepada anak. Jadi kita bisa gunakan HP itu dalam belajar itu menggunakan Quizizz misalnya. Kalau Ibu mungkin sudah paham dengan Quizizz, nanti akan lebih mudah Ibu dalam mengajarkan. Yang simpel-simpel saja Ibu. Misalnya seperti ini, kalau Ibu biasanya memberikan asesmen atau evaluasi penilaian dengan biasanya dengan mode kertas, paper mode, coba kita gunakan metode aplikasi Quizizz tapi menggunakan HP. Nah, itu karena tadi Ibu bilang anak itu sudah ada yang bisa bawa HP, artinya sudah bisa anak itu. Sudah bisa anak itu belajar menggunakan HP. Jadi jangan sia-siakan juga karena anak itu sudah mampu menggunakan gadget. Itu tadi SD ya Ibu ya, Ibu Lastia, dari SD? Saya SMP Pak. Kebetulan Pak, kami ujiannya udah berapa tahun belakangan Pak, udah 3 tahun pakai aplikasi Pak. Alhamdulillah semua yang Bapak jelasin itu udah kami terapkan di sekolah kami Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Iya, aplikasi Pak. Cuman yang Quizizz aplikasi sudah ada Quizizz, terus ada form, ada yang aplikasi istilahnya kami langsung masukin soal, keluar nilai, berapa skornya, kayak gitu Pak. Udah 3 tahun yang belakangan ini Pak, udah kayak gitu kami ujiannya. Nggak memerlukan kertas lagi, nggak fotokopian lagi, ya udah alhamdulillah lah Pak. Artinya gini ya Bu ya, karena kita kan sudah mencoba beberapa metode menggunakan aplikasi seperti Quizizz. Artinya tinggal dari anaknya lagi, apakah anak itu bisa belajar dengan baik, karena itu sudah kita fasilitasi sebenarnya.
tinggal kita bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada anak itu bahwa masa depan itu bukan berdasarkan orang tua kita. Artinya apa? Masa depan itu bergantung pada diri kita sendiri. Itu yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Kalau mereka terbiasa dengan orang tuanya, ngapain sekolah lama, jadi nanti ujungnya jadi petani juga, jadi nelayan juga misalnya. Itu salah satu pemikiran mungkin orang tua siswa seperti itu. Jadi anak itu akan merasa terbagi pemikirannya antara ingin belajar karena dengan patokan dari orang tua seperti itu, artinya kita harus memberikan motivasi yang lebih kepada siswa tersebut dalam belajar. Kalau saya rasa Ibu sudah familiar ya Bu ya menggunakan aplikasi ya, mungkin juga interaktif sudah dicoba Lagi ya. belajar juga Pak, alhamdulillah Iya, topik udah banyak saya pelajari, cuman aksi nyatanya baru sedikit Pak. Topiknya udah 20 mungkin Pak, 20 lebih. Oh, sudah banyak itu Bu. Iya, tapi 20 sudah banyak. ini aksi nyatanya baru belum cukup 10 Pak. Nontonnya topiknya udah banyak selesai, alhamdulillah. Ya, tinggal aksi nyatanya lagi ya Bu ya. Iya Pak. Itulah nanti kita coba, itunya kalau itu kan dari PMM-nya ya Bu ya, platform Merdeka Mengajar. Nanti kita kan sudah berbagi praktik nyata, baru kita aplikasikan, barulah kita tahu bagaimana kemampuan kita dalam mengajar anak-anak tersebut Bu. Jadi tidak salah juga Ibu memberikan aksi nyata, siapkan Ibu aksi nyatanya, apalagi PMM itu kan sudah ada beberapa reward yang nanti kita diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu aja saran saya Ibu. Mungkin saya tidak menggurui di sini karena saya masih muda Ibu, masih sedikit ilmu saya dibandingkan Ibu yang sudah lama. Muda lebih berkreasi Pak dari yang tua. Yang tua dulu Saya kami salut belum juga. ada gadget loh Pak. Iya, saya sangat salut sama Ibu yang Iya, sudah makasih lama ya Pak Bu. ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu Guru, di kolom chat ada pertanyaan, apakah kegiatan webinar ini ada sertifikatnya? Baiklah, saya bantu jawab Bapak Mursalin dan Pak Hendri. Untuk kegiatan webinar berbagi praktik baik ini, Bapak Ibu, tidak ada sertifikatnya karena ini berbagi praktik baik dari komunitas belajar ID Kabupaten Solo dan kegiatannya ini hanya 2 JP Bapak Ibu Guru. Jadi tidak bisa dibuatkan sertifikatnya gitu Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan yang lain atau saran terkait praktik baik pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka? Atau ada pertanyaan terkait akun belajar ID kepada Kokapten kita? Kayaknya tidak ada ya Pak Mursalin? Kalau tidak ada ditutup saja Bu Foni. Nah, Bapak. Oke. Sudah banyak istirahat sholat mungkin. Ya. Lah, karena waktu juga akhirnya kita hampir mencapai dari inti kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya para pembicara dan peserta webinar inovasi pembelajaran dengan tema pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran interaktif dalam implementasi kurikulum Merdeka oleh komunitas belajar ID Kabupaten Solo. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Izinkanlah saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Bunga mawar di taman bunga warnanya cantik seperti kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan mengisi link presensinya Bapak Ibu. Ambil itu. Izin live ya Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Mursalin bantuan kolaborasinya Pak. Sama-sama Pak Hendri, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi Pak Hendri ya. Pak, insya Allah Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak Hendri. Ya Pak, Assalamualaikum Pak.